Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan daerah pemerintah Kalimantan Tengah sebagai tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ali Akbar, SE MSI AKCA. Nama kelompok kami yaitu saya sendiri Dewi Putri dan teman saya Verosiana Laksono. Yang pertama akan saya paparkan yaitu pengertian akuntansi sektor publik itu sendiri. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang biasanya digunakan oleh lembaga publik atau pemerintah. Hampir setiap lembaga publik dituntut untuk mengelola laporan keuangan secara transparan. Maka dari itu, akuntansi sektor publik ini sering digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan penunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Umumnya, laporan keuangan akan disusun oleh divisi akuntansi untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan perusahaan. Laporan keuangan tersebut dibagi menjadi 5, yakni laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Kemudian tujuan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas. Pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu, menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Kemudian, jika menggunakan basis kas, mengakui pendapatan LRA diterima pada rekening kas umum negara. Belanja, terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Kemudian, penerimaan pembiayaan diterima pada rekening kas umum negara. Pengeluaran pembiayaan dikeluarkan dari rekening kas umum negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verosiana Laksono dari kelas 07 Sake 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pada pemerintahan daerah Kalimantan Tengah 2021. Di sini bisa dilihat yaitu pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021. Nah, di situ ada uraian aset dan uraian kewajiban yang harus dibayarkan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva besar selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan adanya perubahan modal yang dialami perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu. Isi laporan perubahan ekuitas ada 5, yaitu yang pertama modal atau saham, dan yang kedua yaitu laba rugi bersih, yang ketiga yaitu transaksi dan distributor modal, yang keempat yaitu saldo akumulasi laba rugi, yang terakhir yaitu jumlah modal akhir. Ini kita bisa melihat yaitu laporan perubahan ekuitas pada pemerintah daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2021. Di sini kita terlihat
Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CELK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara keseluruhan. Di sini ada landasan hukum penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah Kalimantan Tengah, yaitu pada tahun 2021. Di sini kita bisa melihat ada 7 peraturan atau perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang pembendaharaan negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang kelima, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang keenam, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih.